Masih Pak. ya? Jelas Pak. Sekarang ukuran kinerja ya. Bentuk maksudnya, bentuk jenis ukuran kinerja. Nah, kinerja itu kalau kalian tadi kan contohnya IPK ya. IPK itu bentuk pengukuran kinerja, salah satu contohnya. Nah, yang lain itu misalkan output produce, output yang dihasilkan. Output yang dihasilkan itu terkait dengan misalkan jumlah, quantity, quality, atau cost and timelines, biaya dan waktu produksi ya, atau beri waktu layanan lah ya. Terus efisiensi. Efisiensi itu beda dengan produktivitas ya. Efisiensi itu lebih ke biaya, tapi kalau produktivitas itu lebih ke perbandingan output dengan input. Jadi kalian itu perlu bedakan nih, cost biaya dengan input itu tidak sama. Biaya, cost itu bagian dari input, tapi input itu tidak selalu harus berubah biaya. Benar enggak, Sarah, Arpandi, Safira? Bisa dicerna enggak? Di sini yang muncul Norman, Elizabeth. Elizabeth, bisa kecerna enggak? Bedanya input itu belum tentu biaya, tapi biaya atau cost itu pasti termasuk input. Erlita, bisa dicerna ya penjelasan saya. Nah, terus selain efisiensi produktivitas, ada policy goal. Ada policy goals achieve, itu artinya di sini ada tujuan yang dicapai. Tujuan yang dicapai ini ada intermediate outcomes, ada final outcome. Final outcome itu katakanlah kalian jadi final outcome. Final bedanya intermediate outcome sama final outcome itu misalnya kalau kalian ya, final outcome-nya itu kalian menjadi pegawai Kemenq yang pegawai Kemenq yang mempunyai kapasitas tinggi gitu kan masalah ya. SDM Kemenq yang mempunyai kapasitas tinggi. Terus kalau yang intermediate outcome itu kalau kalian itu kan output kita itu kan lulusan D3. Terus setelah lulusan D3 nanti kalian akan ikut diklat ya, ikut diklat nanti ada intermediate outcome itu terkait dengan pengembangan SDM. Pengembangan SDM yang yang qualified atau apalah. Nanti tujuan intermediate itu akan menjadi final outcome. Final outcome-nya itu misalnya tadi terwujudnya SDM yang berkualitas. Kalau yang tadi intermediate-nya itu terwujudnya diklat yang kalau intermediate outcome misalnya terwujudnya diklat yang berkualitas, final outcome-nya misalnya terwujudnya pegawai yang qualified ya, misalnya seperti itu. Artinya tujuan intermediate outcome itu untuk mencapai final outcome. Intermediate-nya terkait dengan diklat, nanti finalnya terkait dengan kapasitas pegawai. Nah, terus ada istilah efisiensi dan efektivitas. Kalau efektivitas itu terkait dengan kontribusi output terhadap outcome yang diinginkan. Jadi seberapa jauh kontribusi suatu output untuk mencapai outcome yang diinginkan. Nah, kalau cost effectiveness itu artinya outcome dibandingkan biaya. Jadi outcome dengan output itu perlu dibedakan. Nah, terus ini contoh nih. Contohnya input dapat berupa biaya, lahan, tenaga kerja, mesin, peralatan, terus material atau bahan. Nah, efisiensi itu terkait dengan input yang berupa biaya, cost. Kalau produktivitas itu terkait dengan input yang berupa non biaya, misalnya lahan, tenaga kerja, mesin, peralatan, material.
Contohnya ini ya. Petani di daerah A menghasilkan output 5 ton beras. Terus dengan biaya 17,5 juta rupiah. Petani di daerah A, misalnya simbah saya petani di Jogja, di Gunung Kidul ya. Simbah saya petani di Gunung Kidul mempunyai katakanlah menghasilkan 5 ton beras dengan biaya 17,5 juta rupiah. Atau Pak Lek saya lah ya, paman saya petani di Kulon Progo, Gunung Kidul, Kulon Progo. Nah, 5 ton beras itu dengan biaya 17,5 juta rupiah. Petani di daerah Bantul misalnya, di Jogja juga menghasilkan 5 ton beras tapi dengan biaya 18 juta rupiah. Berarti petani A yang sama-sama menghasilkan 5 ton beras lebih efisien dibandingkan petani B yang sama-sama menghasilkan 5 ton beras tapi biayanya 18 juta rupiah. Gitu. Jadi efisiensi ini 5 ton beras diukur dengan uang 17,5 juta rupiah atau 18 juta. Nah, kalau produktivitas ini dibandingkan dengan lahan misalnya, inputnya lahan. Nah, untuk 1 hektar, input berupa 1 hektar lahan menghasilkan 5 ton beras. Itu di daerah Kulon Progo ya, di daerah Kulon Progo. Misalkan di tempat saya dulu. Terus kalau di daerah Bantul itu 1 hektar menghasilkan 4,5 ton beras. Ini artinya lahan di daerah A, di tempat saya Kulon Progo, ini lebih produktif dibandingkan lahan di daerah Bantul. Ngono ya. Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Pak. Iqbal, Mahdan, Venda. Bisa, Pak. Nah, pertanyaan. Pak, maaf, saya mau tanya yang tadi slide 27, Pak. Oke, Dev. Slide 27 dia, Dev. Boleh lihat slide 27-nya tadi. Nah, ini yang yang policy goals achieve itu kan tadi dari penjelasannya Bapak. Yang saya tangkap ya Pak, si intermediate sama si final outcomes-nya itu dia tuh satu kesinambungan gitu loh Pak. Iya, jadi betul. Intermediate. Tetapi di efektivitasnya ini dikatakan contribution of the output itu dia itu bisa dikatakan efektif kalau misalnya dia tuh berkontribusi pada si intermediate or final. Berarti dia dikatakan efektif kalau misalnya berkontribusi ke salah satunya aja itu dikatakan efektif. Nah, tapi gimana Pak? Kalau misalnya dia berkesinambungan, harusnya dia dikatakan efektif tuh kalau berkontribusi ke dua-duanya harusnya kan ya Pak. Tapi ini kok salah satunya aja kok bisa dikatakan efektif gitu. Gambarnya kayak gini nih, saya tulis ini ya. Kamu tumben ini pertanyaannya bagus. Kamu mau nilai berapa? Dep, A atau A plus pilihannya? Dep, mau nilai A atau A plus? Boleh, Pak. Oh, kalau boleh A plus Pak. Oh, A plus ya wis. A plus ya. Nah, ini sekarang saya kasih contoh yang real. Kalian itu lulusan outputnya adalah outputnya lulus D3 KBN yang berkualitas. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau lulusan saya perbesar. Tulisanku kebaca enggak? Oke. Kebaca Pak. Nah, ini outputnya. Terus intermediate ini lulusan diklat penganggaran yang berkualitas. Terus kalau yang final ini SDM keuangan yang berkualitas. Aku kok ngasih contoh keuangan kok ini ya, kok ragu ya?
Kamu kan dari kesehatan ya, Dev, kesehatan aja ya Dev ya. Iya Pak. Lulusan diklat kesehatan, gitu kan, yang berkualitas. SDM kesehatan yang berkualitas. Nah, output lulusan D3 yang berkualitas. Tapi kok contohnya gak nyambung, nanti dulu deh. Contoh yang ngasih nyambung dulu deh ya, nanti malah bingung. Ini. Wah, di saya gerimis ini. Enggakku gerimis. Tadi malam hujan. Nah, ini Devi lulusan D3 yang berkualitas. Lulusan D3 yang berkualitas, nanti setelah lulus itu kalian kan ini terkait ini ya, kualitas SPM. Kalian itu nanti setelah lulus D3 akan ada diklat. Cutting kalian itu kemarin nanti akan latsar ya. Latsar udah belum ya? Latsar udah kemarin cutting kalian. Nanti akan latsar itu latihan dasar kepegawaian. Nanti akan ada berbagai diklat penganggaran, diklat perbendaraan, diklat perpajakan dan seterusnya. Nah, nanti diklatnya itu kan banyak, diklat A, B, C, D, E dan seterusnya. Diklat itu, lulusan diklat itu adalah outcome intermediate. Kenapa? Karena final outcome itu terwujudnya SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas itu dicapai dengan cara diklat, tugas belajar, atau belajar mandiri. Jadi misalnya kalian nanti setelah lulus melanjutkan ke D4, S1, terus ke S2, S3. Atau bisa juga selain belajar formal, bisa juga melalui diklat. Jadi SDM yang berkualitas dicapai melalui diklat, dicapai melalui pendidikan formal. Nah, asumsinya kita pakai intermediate, outputnya berupa diklat capaiannya. Jadi di sini lulusan diklat penganggaran yang berkualitas. Nah, sekarang pertanyaan Devi adalah output lulusan D3 yang berkualitas ini akan menunjang berkontribusi terhadap lulusan diklat penganggaran yang berkualitas juga. Nah, kalau misalnya kalian D3-nya ini nggak berkualitas, di kelas sering tidur kayak siapa? Contoh yang jelek misalnya Ahdan lah ya. Ahdan itu di kelas suka tidur, suka ngantuk, suka nggodain cewek gitu kan, mahasiswi, suka ngapa lagi yang jelek-jelek lah pokoknya lah ya. Nah itu katakanlah nggak berkualitas gitu kan. Tuh, nanti bisa jadi karena lulusannya nggak berkualitas, nanti ketika diklat juga nggak berkualitas. Apalagi nanti SDM keuangannya, nanti ketika jadi pegawai keuangan ya akan berkontribusi negatif terhadap SDM keuangan yang berkualitas. Artinya pertanyaan Devi tadi, lulusan D3 yang berkualitas dapat berkontribusi terhadap outcome intermediate dan dapat juga berkontribusi terhadap final outcome. Dev? Kebayang nggak Dev? Kebayang Pak. Nah, kebayang. Nah, yang agak anomali begini yang contohnya kamu Dev. Kamu tuh lulusan D3 yang berkualitas. Tapi nanti akan lulusan diklat diklat kesehatan gitu kan. Karena kamu nanti penempatannya bisa jadi di Kemenkes gitu kan. Kemenkes gitu. Nanti terwujudnya SDM Kemenkes yang berkualitas. Nah, ini yang agak nggak pas. Kamu lulusannya di 3 KBN, tapi nanti kerja di diklat Kemenkes, penempatannya di Kemenkes. Berarti mendingan kamu nggak usah ke STAN, langsung aja dulu kuliahnya dilanjutkan, lulusan S1, kerja di Kemenkes. Nah, karena kamu keluar dari kuliah dulu, terus masuk ke STAN, terus penempatan di Kemenkes, ya akhirnya nggak nyambung begitu kan, nyambung. Tapi bisa juga nyambung seandainya kamu nanti kalau di Kemenkes kamu ini mendapat di bagian penganggaran. Jadi lulusan diklat penganggaran juga, tapi unitnya di Kemenkes. Ya, Dev.
Nah, jadi yang effectiveness ini output itu bisa berkontribusi ke intermediate, bisa kontribusi ke final outcome, ya. Terus ada lagi yang lain? Fen, oke ya Fen, Iqbal, Abdan, ini yang masuk. Iya Pak. Aman ya. Nah, Pak izin Pak, saya tuh sebenarnya masih agak mau bertanya-tanya, tapi bingung yang mau tanyakan karena kalau cost tadi kan bagian dari input, terus input itu yang dibahas adalah terkait dengan non biaya, tapi bukannya input yang itu tuh juga ada biayanya Pak. Contoh misalkan ini maksudnya input uang lah begitu. Uang ya bisa juga sih lahan itu dikonversi menjadi ini uang, harga lahan berapa. Tapi ini input biaya itu terkait dengan uang biaya. Ya berarti ya tadi yang saya tanyakan seperti itu Pak. Jadi misalkan tadi punya satu lahan yang contoh tadi Pak, misal contoh Pak. Mohon izin di slide 28. Terus jadi saya sempat ngira misalkan di daerah A yang produktivitas itu Pak, pada input berupa lahan sawah seluas 1 hektar outputnya 5 ton beras. Terus yang B sawah seluas 1 hektar menghasilkan output 4,5 ton beras. Misalkan kita konversi 1 hektar itu jadi berapa rupiah, itu nanti bisa juga nggak sih Pak? Atau ya bisa. Ketika 1 hektar ini, jadi gini, di sini biaya uang ya, cost itu kan bisa berupa tenaga kerja, ongkos tenaga kerja, terus nyewa traktor, terus beli pupuk dan sebagainya. Tapi kalau sawah itu kan biasanya punya sendiri atau dia bisa juga nyewa, katakanlah ya, sewa lahan berapa, sewa harga upah berapa, biaya upah berapa, terus biaya pupuk berapa. Nah, itu dikonversi menjadi rupiah, bisa juga. Nah, tetapi ketika kita bicara rupiah, maka konteksnya adalah efisiensi. Tapi ketika kita bicara non rupiah, itu konteksnya adalah produktivitas. Jadi bisa juga ini katakanlah produktivitas satu petani menghasilkan ini bukan lahan lah ya, misalkan satu tenaga kerja penjahit menghasilkan 5 baju per hari, penjahit yang B bisa menghasilkan 4 baju per hari. Berarti produktivitas penjahit A lebih produktif daripada penjahit B karena bisa menghasilkan output lebih banyak per tenaga kerja. Nah, sekarang satu tenaga kerja itu upahnya katakanlah sehari 200.000. Nah, kalau kita bicara efisiensi berarti untuk menghasilkan 5 baju itu kita ngukurnya 5 baju per 200.000. Saya ulangi ya, ini kita bicara produktivitas. Penjahit A menghasilkan baju 5 kemeja satu hari. Penjahit B menghasilkan baju 4 kemeja setiap hari. Maka penjahit A itu lebih produktif dibanding penjahit B. Bisa ditangkap ya, Dan? Bisa, Pak. Nah, sekarang efisiensi. Penjahit A itu dengan penjahit B itu upahnya sama 200.000 sehari, ya. 200.000 sehari. Nah, karena yang lebih produktif kalau kita bicara efisiensi, maka efisiensi penjahit A sama dengan 5 baju per 200.000. Artinya satu baju itu sama dengan 50.000 kan? Betul, Pak. Nah, terus kalau penjahit B 5 baju, 4 baju 200.000. Berarti satu bajunya berapa? 40, Pak. Jadi 40, yang ini 50. Sorry ya, yang tadi yang 40, yang ini 50. Maka yang penjahit maka yang A tadi lebih efisien daripada yang B tadi. Baju yang A dihasilkan lebih efisien dibandingkan yang baju yang B, gitu. Baik, Pak. Paham, Pak. Ya. Jadi emang batasan konteksnya adalah input itu sebenarnya bisa dipakai di dua tempatnya, tergantung kalau misalkan itu dalam bentuk wujud, misalkan di tenaga kerja, berarti maksudnya produktivitas, berapa input tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan output. Tapi kalau misalkan dikonversi dalam bentuk rupiah, nanti maksudnya dalam efisiensi, gitu ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Tetapi ini adalah konsep
dari apa ini yang bawah tulisannya kan Ketalara, Manning and Turkish itu kan. Ini konsep dari source-nya itu kan dari Ketalara. Kalau masyarakat umum itu bilang efisiensi dan produktivitas itu ya sama gitu kan. Tapi kalau dari sisi keilmuan, dari sisi akademis, ini menurut Ketalar, Manning and Turkish ini dibedakan begitu. Jadi ketika kita mengacu ke suatu pendapat, kita harus ketika kita mengacu ke sebuah rumusan, kita mengacu ke pendapatnya siapa begitu. Kalau masyarakat umum itu ya produktivitas dengan aktivitas itu ya sama apa duae. Tapi kalau menurut pendapat ahli ini berbeda gitu ya. Makanya kita sebagai akademisi kita perlu membedakan efisiensi dan produktivitas itu seperti apa. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita next berikutnya. Saya kalau duduk itu kaki saya suka apa sih jenis saya tekuk di kursi itu. Nah kelihatan ya begini ya. Apa ya? Nih, saya duduknya santai begini nggak apa-apa ya. Pen. Nggak apa-apa Pak. Ya. Nggak apa-apa Pak. Monggo. Yang bebas. Oh Pak. Tunggu saya kelihatan gitu. Lendetan. Oh ya, ini lendetan nang pintu kaca iki di belakang. Nah, di belakang itu pohon saya di belakang, pohon mangga. Pohonnya kecil tapi ini berbuahnya enak manis. Sekali-sekali kalian main ke saya. Biasanya dulu cutting kalian kalau bimbingan akademik saya ajak main ke rumah ya. Tapi angkatan kalian kayaknya belum pernah ya. Iya, belum pernah. Ya gimana Pak, pandemi? Oh iya, artinya biasanya dulu kalian itu satu kelas saya ajak ke rumah gitu, main rujaan gitu loh, makan-makan, kan saya baik hati gitu kan. Jadi saya ajak main, setiap angkatan biasanya saya ajak main tuh yang bimbingan saya ke rumah. Tapi saya kira pernah ya, jadi kalau kalian main-main aja. Kemarin nggak boleh? Oh boleh ya, boleh. Kalau dengan dulu pindah masuk KTTA. Ya boleh. Kalau biasanya kalau main itu mahasiswa di luar gitu kan, mahasiswa di dalam begitu, jadi dibedakan. Nah kemarin rujaan di sini di belakang bikin rujak. Boleh kasih ya Pak ya? Oh iya, no kan apa jenenge ya? Menghargai gender lah. Oke ya, nah terus berikutnya contoh pengukuran efisiensi saiki ya. Pengukuran efisiensi itu kita bedakan single output dengan single input. Artinya ada yang inputnya 1 menghasilkan output 1. Ada yang inputnya 2 menghasilkan outputnya 1. Ada yang inputnya 1 outputnya 2 ya. Tapi dalam praktek ketika kita menghasilkan suatu produk, inputnya itu 1, 2 atau banyak? Inputnya banyak biasanya. Banyak ya. Nah, untuk menghasilkan lulusan D3 KPN supaya ini ada norma nih. Ada Norman Hadi. Norman Hadi kamu gambarnya up ya. Ketika Norman Hadi lulus, maka inputnya itu pertama dosen, terus apa meneh? Buku, sarpras, terus biaya anggaran ya. Nah, untuk menghasilkan lulusan D3 KPN maka inputnya ada 3 nih paling tidak, dosen, sarpras, kurikulum, buku, banyak lah ya, gedung, sarpras juga ya dong. Nah sekarang kita simplifikasi, kita ukur efisiensi yang inputnya 1 dan outputnya 1. Misalkan employee menghasilkan penjualan ya, sales, penjualan. Sale itu apa toh? Pisang sing di apa jenenge? Sale itu pisang apa? Pisang yang diawetkan gitu loh, terus manis. Nah, ini kita asumsikan toko A, toko B, toko C sampai toko H. Toko A pegawainya 2. Kalian lihat kursor saya ya. Kelihatan kursor saya? Kelihatan, Pak. Nah, Iqbal kelihatan ya, Norman. Toko A pegawainya 2. Dia menghasilkan penjualan salesnya cuma 1 unit gitu kan lah ya. Terus toko B pegawainya 3 menghasilkan outputnya sales 3 dan seterusnya.
Nah, ini toko H, dia ada 8 pegawai, tapi penjualan 5. Nah, yang paling efisien itu toko A, toko B, atau toko C, D, E, G, H. Yang paling efisien maka adalah output dibanding input. Yang paling banyak sales, perbandingan antara sales dengan employee adalah toko B. Ya, toko B itu outputnya 3, pegawainya 3. Sehingga efisiensinya 1. Toko yang lain efisiensinya di bawah 1. Maka di sini kalau input 1 dan outputnya 1, yang paling efisien adalah toko B. Karena sales dibanding employee-nya ini angkanya paling tinggi 1. Sedangkan toko yang lainnya di bawah 1. Kebayang? Kebayang, Dev? Kebayang, Pak. Oke, Norman kebayang? Kebayang, Pak. Adan kebayang? Kebayang, Pak. Fen kebayang? Kue ini apa sih lihat kanan kiri apa tuh, Fen? Kamu kok senangnya lihat kanan? Ada apa di kananmu? Itu nyambi itu Pak, laptop ada kayak tugas lain ngetik gitu, tapi udah. Oh, ya wes kayak fokus ke tugas ngetik aja lah kalau gitu. Enggak ya Pak, kan sambil ini juga yang dua nih punya Pak Irwan ketik di sini. Oh, no, aku juga kita podo ya, aku juga nih. Iya Pak. Di sana masih ada lagi 3 notebook di sana ya. Jadi di rumah kita juga maksudnya kan bisa itu memang multi saya Pak. Di rumah itu ada 5 notebook gitu ya. Loh, kok jadinya ke situ? Cuma ada 5 notebook, tapi bukan punya saya semuanya. Punya saya cuma 1, yang lainnya punya ini. Inventaris gitu. Nah, kenapa banyak notebook? Karena anak saya 2 itu kalau sekolah Zoom gitu kan, pakai Zoom. 2 anak berarti Zoom-nya kan 2, nggak mau bareng-bareng itu Zoom-nya, nggak mau HP, maunya pakai ini kan notebook, mau pakai HP nggak mau. Mas SD kelas 4, jadi ya komputernya 2 buat anak saya Zoom. Saya juga 2 gitu kan, jadi 4, ada lagi 1. Mumpung lagi ada komputer gitu kan, dimanfaatkan. Tapi bukan punya saya, pinjem. Nah, terus berikutnya ini penyebarannya tadi ya. Nah, ini toko A, B, C, D, E, F, G. Yang paling efisien itu di sini adalah titik B. Kita sampai jam 9.10 ya. Titik B. Kenapa? Karena perbandingan antara 3 dengan 3 nih ya. Ini 3 bawah. Dia paling tinggi nih, sehingga slope-nya, kemiringannya paling curam ya. Kalau yang paling landai berarti titik F, ya, paling landai. Yang paling curam berarti titik B, paling efisien. Nah, ini berarti efisiensi dari efisien frontier ya. Garis yang paling curam itu adalah yang paling efisien. Nah, ini konsep dia AAC. Kalau yang nanti berikutnya BCC, yang A, B, E, H. Ini titik B itu paling efisien. Terus, nah kita lihat lagi nih titik A, B, C, D, F, G, H. Nah kalau yang titik B tadi paling efisien itu menurut CCR. Tapi kalau menurut konsep dia yang BCC itu nama orang ya. A, B, E, H itu yang paling efisien. Tapi kalau menurut garis regresi, yang efisien itu yang di atas garis regresi yang hitam ini, ya, garis yang putus-putus hitam ini itu efisien. Berarti yang efisien di atas titik garis atau di tepat di garis, yaitu yang efisien adalah C, B, D, E, H itu tepat di garis ya. Nah, itu berarti masuk efisiensi menurut garis regresi. Nah, yang dipakai oleh Ditjen Perbendaraan untuk spending review adalah frontline BCC. Jadi kalau kalian dengar spending review itu mengukur efisiensinya itu menggunakan konsep dia data envelopment analysis. Artinya ketika kalian mendengar konsep data envelopment analysis, kalian secara akademik, secara teori bisa bayangkan, oh yang dimaksud dia itu seperti ini pengukurannya, begitu ya.
Terus, nah Pak tadi Irwan. kita iya Tapi ada. kalau di garis efisien nggak Pak yang garis regresi? Kalau menurut konsep garis regresi Lo di garis efisien, tapi efisien ini konsep garis regresi. Iya, Nah, kita nggak pakai yang konsep efisiensi menurut garis regresi ini. Kita pakainya, kita tuh maksudnya di CPP ya. Di CPP pakainya salah satunya dia itu aja yang bisnis ini. baik Pak. Ya, efisien. Tapi konsep yang regresi ini tidak dipakai, menggunakan konsep yang lain gitu. Pak, Nah, berarti kan kalau tadi kan itu kan yang efisien cuman yang B ya, atau yang paling berarti kan kok putus, Fen? Fen, kok suaramu rono? Adan, kamu dengar suaranya Venda nggak, Adan? oh udah Pak. Suaramu putus, Fen. Itu Ya, Pak tadi kan apa? ya kan kalau berdasarkan yang kotak-kotak tadi itu kan dia efisiennya yang cuma yang B ya. Tapi kan setelah ternyata dia pakai yang BBC kan jadi dia A juga dibilang efisien, itu dibilang efisien gitu. Nah, Ini saya mikirnya kan dia kayak rendah gitu loh Pak, kok masih bisa dikategorikan sebagai efisien gitu loh saya. oh, nah konsepnya beda nih. Nah, konsepnya beda lagi ya. Jadi kenapa A dianggap efisien, kenapa E dianggap efisien, kenapa H dianggap efisien? Karena kita bicara skala produksi begitu, Penda. Jadi katakanlah A dengan B, dengan D, dengan E, dengan H, dengan G, dengan F itu dianggap sebagai pabrik. Ya, setiap pabrik itu kan punya skala produksi masing-masing tuh. Pabrik yang besar dia skala produksinya besar, pabrik yang kecil dia skala produksinya kecil. Nah, tidak adil pabrik yang besar dibandingkan dengan pabrik yang kecil skala produksinya. Nah, ketika kita bicara skala produksi dari sebuah pabrik, maka akan banyak terjadi titik-titik yang efisien tergantung skala produksinya. Nah, ini yang pabrik B itu dia skala produksinya besar sehingga dia paling efisien. Kalau yang A atau Kanada yang H ini skala produksinya itu skala produksi di rumah tangga, istilahnya home production gitu kan lah ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan efisiensi pabrik yang sifatnya pabrik besar dengan pabrik yang skala home industry, Fen. Ya Pak bisa dimodif, tapi itu terus ada batasannya nggak ya Pak? Kayak batasannya dikatakan oh ini udah nggak efisien lagi gitu, atau makanya pakai ini, dipakai perbandingan. Berarti kalau dari G atau F dia nggak banget gitu. Oh ya, oke, bisa dipahami. Thank you. Kowe jadi pintar juga kowe ya. Tanya bagus lah ya. Tadi Devi minta IPK A plus ya. Kowe njaluk A apa? A plus atau A? Enggak minta ya wes, seperti kamu saya kasih. Saya santai Pak, saya nilai itu B aja sebenarnya. Ya wes, kamu saya kasih B lah ya, B. Enggak apa-apa, biasa aja. Oh biasa. Yang penting lulus lah. Yang penting lulus lah. Oh yang penting penempatan saya pengennya, saya nggak pengen penempatan deket-deket, jadi aku malah pengen sih rada jauh lah. Oh, nih ngono nanti saya turunkan aja deh, kamu mau naik nilainya. Jangan saya tapi Pak, Iya, lo kan kue udah 3,7 berapa sekarang saya turunkan. Nah, tolong diingat-ingat ya, ada itu kalau Venda nanti nilainya jeblok ya karena permintaannya sendiri. Ada Pak, serius. Nanti kalau tapi jangan sedih. Nanti kalau Venda ujian saya bedakan soalnya ya. Paling sulit Venda. Tenang aja. Nanti saya kasih tugas yang susah deh buat Venda. Biar nilainya nggak bagus. Hadir namanya. Udah ya Pak, lanjut. Ayo, tinggal berapa menit? Nah, ikan tadi ada titik A dan titik D ya. Nah, ini titik A yang ini. Titik A ya. Titik A, kalau mau efisien, ini bisa ditarik efisien menurut garis B loh ya. Sekarang kita lihat yang garis ini, yang putus-putus CCR ini ya, titik B. Nah, garis yang putus-putus ini adalah yang paling efisien gitu kan, titik B. Nah, sekarang titik A, kalau biar efisien, dia harus lari ke garis putus-putus yang ini. Nah, untuk A, biar bisa efisien, maka dia harus lari ke A1 atau ke A2. Agar efisien ke A2, itu namanya maka dia mengurangi
mengurangi, kalau dia dari A ke A2 berarti meningkatkan penjualan. Kalau A ke A1 berarti mengurangi input. Jadi titik A supaya efisien, dia meningkatkan output dan atau mengurangi input sedemikian hingga titik A itu ada di garis putus-putus yang merah ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Terus saiki inputnya 2, outputnya 1. Nah, inputnya 2, outputnya 1. Misalkan bekerja dengan luas lantai. Luas lantai dengan bekerja dikombinasikan menjadi X1 dan X2. Terus outputnya berupa sales ya. Nah, ini cara mengukurnya bagaimana coba? Mengukur efisiensi 2 input dan 1 output. Nah, lihat di grafik ini. Lihat di grafik ini, grafik yang aslinya seperti ini grafik yang kanan, ini yang saya modifikasi ya. Nah, sekarang berarti input area itu dibagi penjualan. Input employee itu dibagi dengan penjualan. Nah, di sini yang makin dekat dengan titik original itu yang paling efisien. Nah, seperti ini ya tadi. Ini yang paling efisien adalah yang titiknya mendekati penjualan sales ya. Semakin curam garisnya maka semakin efisien. Semakin landai garisnya berarti tidak efisien. Nah, khusus untuk yang 2 input, maka dia akan efisien apabila semakin banyak employee per sales, makin efisien kalau nilainya kecil atau besar. Ahdan. Devi, saya tanya nih Dev. Kecil. Devi. Kalau saya tanya Ahdan nih, Ahdan. Efisien itu kalau employee-nya per sales-nya makin kecil atau besar, Ahdan? Kecil dong, Pak. Nah, Devi, apa Dev? Employee-nya, Employee sales-nya kecil harusnya. Kecil. Venda? Sama Pak, kecil. Norman? Kecil, Pak. Ikutan ya. Ahdan salah, Monik betul, Venda betul ya. Kenapa? Berarti Bapak menjunjung feminisme yang tinggi ya ini ya? Iya, ternyata. Artinya semakin kecil employee per sales, dia makin efisien. Nah, demikian juga area per sales, semakin kecil area per sales, maka dia makin efisien. Implikasinya apa? Implikasinya adalah semakin mendekati titik original, maka dia makin efisien. Itulah sebabnya dia di sini kurvanya menghadap ke titik origin. Bisa dipahami? Titik origin itu yang 0.0 itu ya, Pak? Nah, titik 0 itu yang origin. Jadi kan ini kurvanya cembung atau cekung nih? Cembung ke arah titik origin. Ya. Coba dicerna baik-baik. Ini titiknya cembung ke arah titik origin. Semakin cembung, semakin mendekati ke titik origin, maka dia semakin efisien. Kenapa? Karena semakin kecil employee per sel, semakin kecil area per sel, berarti makin efisien. Kalau makin efisien, berarti dia akan makin mendekati ke titik origin. Ngono, Dev. Ya, Dev ya. Dev. Iya, Pak. Iya, Pak. Yes, ya. Yang penting Devi ngerti lah. Kalau ada masa bodoh mau ngerti mau enggak bukan urusan saya, ya. Oke. Normalnya masa bodoh mau normal mau ngerti mau enggak, yang penting Devi ngerti, ya. Nah, terus ini sekarang dibalik. 1 input 2 output, ya. Tadi 2 input 1 output, sekarang 1 input 2 output. Contohnya apa? Contohnya employee, ya. 1 inputnya employee. Terus output yang kedua customer sama sales, ya. Customer sama sales. Outputnya berapa banyak customer yang diperoleh, berapa banyak sales yang dapat dibukukan, gitu kan? Nah, sekarang kalau untuk 1 input 2 output, cara mengukur efisiensinya adalah ini.
sama seperti tadi, output per input ya. Kita buat sumbu X, sumbu Y, sumbu X, sumbu Y itu output per input. Outputnya adalah customer per employee. Salesnya adalah output yang kedua, sales per employee. Nah, ini efisien. Kalau customer per employee itu makin efisien, nilainya makin tinggi atau makin kecil? Dev. Devi lagi tidur. Venda, ini yang muncul Venda, Devi, Ahdan, Norman. Ven. Nah, tinggi. Ya, jadi kalau semakin tinggi perbandingan antara customer employee dan sales per employee berarti makin efisien, betul ya? Nah, jadi artinya titik yang makin menjauhi dari titik origin dia makin efisien, sehingga kurvanya dia cekung ke arah titik origin. Kalau yang ini kurvanya cembung ke arah titik origin, tapi yang ini yang dua output dia kurvanya cekung terhadap titik origin. Kenapa? Karena semakin menjauhi titik origin, titik O, dia akan makin efisien. Monoven. Oke? Nah, asik kan mempelajari kayak gini kan, konsep efisiensi ini. Asik sih asik, cuma nanti ketika pas ujian nilainya nggak sesuai harapan, ya. Nah, itu masalahnya, ya. Masalahnya. Terus kita bentar lagi ya. Nah, ini untuk mengukur efisiensinya ya. Efisiensi itu kan paling tinggi 1 ya. Berarti kalau di sini mengukur efisiensinya OD per OP, OA per OG, OA per OB dan seterusnya ya. Itu mengukur efisiensinya. Terus, nah ini kalau saya sandingkan, ini dua yang sebelah kiri 2 input 1 output, yang sebelah kanan 1 input 2 output. Kalian perhatikan. Untuk yang 2 input 1 output dan 1 input 2 output grafiknya beda-beda nih. Yang sebelah kiri cembung ke origin, yang sebelah kanan cekung ke origin. Kenapa? Karena kalau yang sebelah kiri ini efisiensi diukur dengan area per sales atau employee per sales. Semakin kecil employee per sales, semakin kecil area per sales, berarti makin efisien. Semakin kecil berarti semakin mendekati titik origin. Yang sebelah kanan, ini perbandingannya adalah sales per employee. Ini customer per employee. Semakin besar sales per employee, semakin besar customer per employee, maka makin efisien. Sehingga titiknya semakin jauh dari titik origin, makin efisien. Akibatnya dia akan cekung ke origin, begitu. Oke. Terus sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, sekarang 2 input 2 output ya. Kalau tadi kan 1 input 2 output, input 1 output. Nah, sekarang 2 output 2 input ya. Sekarang 2 input 2 output. Inputnya dokter dan nurse. Nurse itu perawat. Terus outputnya berapa? Berupa outpatient sama inpatient. Outpatient itu yang rawat jalan, inpatient itu yang rawat inap. Nah, ini ada rumah sakit A sampai rumah sakit L. Rumah sakit A dokternya 20, perawatnya 151. Pasien rawat inap, rawat jalan 100, pasien rawat inap 90. Demikian juga hospital B, dokternya 19, perawatnya 131, pasien rawat jalan 150, pasien rawat inap 50. Nah, ini yang paling efisien yang mana coba? Ngukurnya bagaimana coba nih? Nah, ngukurnya begini, pakai rumus ini. Ya, untuk mengukur efisiensinya digunakan formula rasio sebagai berikut. Sigma SR, berarti di sini U sama Y. Kita inilah ya, kita masuk ke sini deh rumusnya ke Excel. U
itu masuk ke bobot dari output. Y itu output dari R, X atau input ya. Jadi U itu masuk ke U itu sama V, U sama Y itu bicara output, yang di atasnya itu output. V sama X itu bicara input ya. Bedanya kalau Y itu jumlah outputnya, kalau U itu terkait dengan bobot dari outputnya. Nah ini misalkan begini, ada asumsi satu dokter itu sebanding dengan 5 perawat ya. Satu dokter itu sebanding dengan 5 perawat. Terus satu pasien rawat jalan itu perbandingannya sama dengan kebalik ya. Ini bacanya gimana 5/1? Dokter perbandingan dokter dengan perawat. Satu perawat saya bacanya agak bingung nih. Perbandingan antara bobot antara dokter, bobotnya nih ya, bobotnya. Jadi dokter itu dokter itu dianggap mempunyai kapasitas 5 kali dibandingkan seorang perawat ya. Jadi perbandingan antara dokter dengan perawat, kemampuan dokter itu sebanding dengan 5 orang perawat begitu. Nah kalau ini berarti ini terkait dengan biaya atau apalah ya. Biaya untuk menyembuhkan pasien rawat jalan itu 1/3 dibandingkan pasien rawat inap gitu ya. Saya ulangi. Satu orang dokter itu sebanding dengan 5 orang perawat. Atau kemampuan dokter itu 5 kali dibandingkan perawat. Terus kalau yang outpatient sama inpatient, pasien rawat jalan itu membutuhkan effort sebanyak 1/3 dibandingkan effort yang dibutuhkan oleh pasien rawat inap. Bisa diterima penjelasan saya, Fen? Oke, Fen. Nah, sekarang rumusnya dimasukkan ke sini. Nah, biar mudah pakai Excel nih. Nah, ini yang V1 itu adalah dokter. V2 ini adalah perawat. Tadi perbandingan antara bobotnya dokter dengan perawat 5/1. Terus yang U1 itu adalah outpatient. Terus kalau U2 ini adalah inpatient, perbandingannya 1/3. Nah ini A, B, C, D sampai L adalah jumlah dokter, perawat outpatient sama inpatient. Nah ini dibandingkan nih rumusnya, hasilnya U1 dikalikan Y1 ditambah U2 kalikan Y2 per pakai rumus ini dibagi 1,47 dibanding yang ini ya, yang paling kiri ini. Yang paling ini, yang paling ini. Nah, ketemunya nanti ini dibanding yang paling besar lah ya nanti. Ini nanti ketemu yang paling besar yang mana dibagi yang paling besar. Jadi nanti akan ketemu bisa juga dibanding yang paling kiri ya, dibanding yang paling kiri. Nanti akan ketemu angka yang paling besar efisien, yaitu yang di sini dibandingkan. Jadi ini ketemunya 1 dibagi dengan 1,47. Terus ini 1,327 dibagi 1 ya. Ini pembaginya adalah 1,474. Terus yang C, D, E, F, G, H, L sampai L ini hospitalnya. Nanti sama caranya seperti ini ya, rumusnya ini. Terus nanti akan ketemu angkanya sekian. Nah, coba kalian lanjutkan nih. Masih ada waktu 10 menit, 9 menit. Kalian lanjutkan. Ini mana yang ininya berapa nih? Yang kolom paling bawah.
kolom paling bawah yang rananya ini isinya berapa, secukupnya waktunya lah ya. Yang C berapa, D berapa, coba kalian hitung dipakai Excel. Nanti ujiannya seperti ini. Ujiannya seperti ini, dan sebagian dari kalian banyak yang salah karena nggak aware bagaimana cara membandingkannya. Ayo silakan sampai 9 menit. Bentar Pak, tanya Pak. Event. Itu atasnya yang U1 kali Y1 kan tambahin, terus dibagi sama yang V sama X, terus kan dibagi dulu, baru dibagi 1474. Iya. Oh ya, oke. Thank you. Ya, ini ketemunya berapa baru dibagi 1,17. Ini ketemunya 1. Jadi dibagi dengan dirinya sendiri ini. Ya. Oke ya, coba silakan kalian kerjakan latihan. Nanti ujian kuisnya sih multiple choice ya. Kalau ujian aja deh nanti. Oke, saya coba untuk absen kalian. Ini. Saya stop share dulu ya. Saya mau screenshot ini foto kalian. Tolong di kameranya di on kan dong. Mau saya screenshot. Mau saya screenshot untuk diupload di bukti PJJ. Jadi kalau dosen kalau habis ngajar itu mengupload bukti pengajaran. Nah, ini bukti pengajarannya kalian saya screenshot. Shana Nisrina belum muncul, Mokhlisa belum muncul.